Kita mulai Ayus pagi dengan informasi 6 rumah dan sebuah gudang di Kota Padang ludes terbakar pada Minggu malam. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran melanda 6 petak rumah warga dan sebuah gudang makanan siap saji di Kota Baru, Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat Minggu malam. Api cepat menyebar karena letak bangunan yang berhimpitan satu sama lain. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Api berasal dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya bekerja. 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Adapun sampai saat sekarang jumlah armada ada 10 unit, ditambah armada bantuan dari TNI Angkatan Laut. Selama pemadaman ada mungkin 2 jam, dikarenakan material yang terbakar itu berupa makanan siap saji, kertas, karton, dan lain-lain yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus melaporkan. Pemirsa, komplotan penjual tiket palsu pertandingan Indonesia melawan Argentina ditangkap oleh polisi. Ratusan lembar tiket palsu dan juga uang tunai belasan juta rupiah disita. Empat pemuda-pemudi ini tertunduk malu saat digelandang petugas ke Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu malam. Mereka ditangkap lantaran menjual tiket palsu pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Argentina saat penukaran tiket di GBK Jakarta. Satu tiket palsu dijual secara online seharga Rp650.000. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ratusan lembar tiket palsu, laptop, serta uang tunai belasan juta rupiah. Yang lu palsuin kategori berapa? Yang saya tahu itu yang dipalsukan kategori 3, Pak. Berapa lu jual? Kategori 3 dijual sekitar 650. Berapa? 650. Di situ kami mendapatkan laporan bahwa ada salah satu korban yang diduga dia mendapatkan tiket palsu. Anggota saya terjunkan, tim opsional reskrim, melakukan pendalaman dan didapatkanlah 3 orang pelaku yang bekerja sama untuk dia melakukan penjualan tiket palsu tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, keempat pelaku dan para korban diperiksa di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 bulan buron, pelaku jamret dan curanmor di Padang, Sumatera Barat akhirnya ditangkap. Pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur dan melawan. Tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengejar seorang pelaku jamret dan curanmor di kawasan Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat. Lantaran terus kabur dan melawan, polisi akhirnya menembak pelaku di bagian kaki. Pelaku telah menjadi incaran polisi selama 3 bulan. Saat diperiksa di Mapolresta Padang, pelaku mengaku sudah beraksi di 17 lokasi. Sebelumnya memang ada kita kejar yang bersangkutan DPO dalam perkara jamret. Namun di samping melakukan kejahatan jamret, yang bersangkutan juga melakukan curanmor. Itu modusnya seperti apa, Bang? Jadi yang curanmor kita amankan. Yang bersangkutan mengintai sepeda motor yang terparkir di teras rumah dan melihat ada kunci yang tergantung. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 buah sepeda motor hasil curiannya. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku penjualan anak di bawah umur. Korban merupakan siswi SMP yang dijadikan pekerja seks komersial. Inilah detik-detik penangkapan 2 pelaku penjualan anak di bawah umur yang ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang di kediamannya di wilayah Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua pelaku bernama Bacong alias BC dan Ahmad Idris alias AI ditangkap setelah adanya 2 laporan dugaan penjualan anak di bawah umur dari orang tua korban. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP mengenal pelaku di media sosial.
Korban dan pelaku bertemu dan sempat makan malam bersama. Usai makan, korban diajak ke tempat karaoke dan dicekoki minuman keras. Usai tak sadarkan diri, korban dijadikan PSK dan sempat 2 kali melayani pria hidung belang dengan tarif Rp300.000 per sekali kencan. Pekerja seks komersial, di mana modusnya pelaku ini awalnya mengajak kedua korban berkenalan melalui jejaring sosial, kemudian ketemuan, diajak makan, lalu diajak ke tempat karaoke. Kemudian dari situ korban dicekoki minuman keras dan saat itu ya, korban dipaksa untuk melakukan melayani sebagai pekerja seks komersial dan dibayar dengan Rp300.000. Polisi masih memeriksa secara intensif apakah masih ada korban-korban lainnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku terjerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menimpa pelajar SMP di Subang, Jawa Barat. Korban menderita pendarahan hebat dan harus dirawat intensif di rumah sakit akibat diperkosa 4 pemuda. Siswa SMP berusia 14 tahun korban kekerasan seksual oleh 4 pria kini dirawat intensif di RSUD Subang. Korban menderita pendarahan hebat setiap hari sehingga harus mendapatkan transfusi darah. Meski terlihat stabil, namun korban mengalami trauma berat. Kasus kekerasan seksual baru terungkap ketika korban memeriksa pendarahan hebatnya ke dokter. Korban diduga diperkosa 4 pria setelah dipaksa mengkonsumsi minuman keras. Menurut pihak rumah sakit, korban menderita penyakit langka anemia aplastik. Mudah-mudahan betul-betul harus diusut tuntas. Mudah-mudahan bisa jera, jangan sampai terjadi di Subang ini hal-hal yang seperti itu. Ya. Untuk biaya ini Pak, perawatan? Biaya seluruhnya tentunya akan ditanggung oleh BPJS. Ya. Kalau BPJS misalkan tidak sanggup, kami pemerintah daerah siap untuk menanggung sepenuhnya. Ya. Kondisi ini membuat korban menderita pendarahan hebat akibat udara paksa. Ini ada luka di saluran organ intim, jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan pendarahan ini. Keluarga telah melaporkan kasus ini ke polisi, namun polisi belum memberikan keterangan apapun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dalam RUPST dan RUPSLB yang digelar di iNews Tower, Jakarta, PT MNC Digital Entertainment Tbk menyetujui pengangkatan Liliana Tanusudibyo sebagai komisaris utama, menggantikan Sufmi Dasko Ahmad dan menunjuk Nursing sebagai direktur utama dan Kanti Mirdiati Imansyah sebagai wakil direktur utama. Sementara itu, RUPST dan RUPSLB juga memutuskan bahwa laba perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan alokasi pengeluaran perseroan. Laba bersih perseroan turun sebesar 15% dari 402 miliar menjadi 341 miliar. Namun perlu dijelaskan bahwa penurunan laba bersih ini disebabkan oleh kenaikan biaya depresiasi dan amortisasi yang sifatnya non-operasional. Sehingga apabila biaya depresiasi dan amortisasi tersebut dikeluarkan, maka laba bersih perseroan naik sebesar 29% dari 497 miliar menjadi 639 miliar. Rapat juga melaporkan program penerbitan saham MSIN dengan sahamnya setara dengan 3,3 triliun yang telah didistribusikan kepada PT Media Nusantara Citra Tbk sebesar 2,5 triliun dan PT MNC Vision Networks Tbk sebesar 800 miliar sehubungan dengan transaksi RCTI Plus, Portal dan Vision Plus ke dalam perseroan. Tim Liputan iNews melaporkan. Emiten dengan kode saham BMTR dalam Public Expose baru saja merilis penawaran umum dengan menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 tahap 1 dan sukuk ijaroh berkelanjutan tahap 1 2023 dengan target mencapai 3 triliun. Untuk obligasi dan sukuk ijaroh, realisasinya masing-masing 850 miliar rupiah, di mana nantinya mayoritas dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk refinancing dan permodalan kerja. Sebenarnya totalnya itu 3 triliun, tapi untuk tahap awal ini sekitar 1,7 triliun kita bagi 2, ya, yaitu 850 untuk obligasi dan 850 untuk sukuk.
Performa PT Global Mediacom Tbk di sejumlah unit digital yang kian berkembang di tahun politik membuat perusahaan optimis mengantongi hasil yang positif. Jadi vertikal, mulai channel, linear channel, portal, sampai social media. Dan ini sangat strategis dan tumbuhnya besar sekali. Apalagi tahun politik yang paling penting. Ya, untuk tahun politik memang sudah biasa, biasanya 6 bulan sebelum pemilu sudah pasti konsumsi masyarakat akan meningkat, sehingga penggunaan media itu akan sangat dibutuhkan juga untuk pengiklan kita. Adapun penjamin pelaksana emisi diantaranya PT Bahana Sekuritas, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT RHB Sekuritas, PT Sinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sokur Sekuritas, sedangkan PT BRI Tbk bertindak selaku wali amanat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI menetapkan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa 29 Juni 2023. Maksud kami, dengan demikian pelaksanaan ibadah kurban dan Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023 kalender Masehi. Pengumuman mengenai keputusan hasil sidang Idul Adha 1444 Hijriah disampaikan Wakil Menteri Agama yakni Zainud Tauhid Saadi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama Minggu malam. Hadir dalam sidang isbat perwakilan MUI, Organisasi Islam, kemudian ada Komisi 8 DPR, hingga Duta Besar Negara Sahabat. Tim Kemendak memaparkan posisi hilal dari seluruh wilayah Indonesia untuk menentukan awal Zulhijjah 1444 Hijriah. Kemendak mengatakan posisi hilal di Indonesia pada saat maghrib Minggu malam masih berada di bawah kriteria baru Mabims. Kemendak juga mengimbau agar masyarakat tidak menonjolkan perbedaan. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabims, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Masehi. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa jika pada hari ini ataupun kedepannya ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha, kami berharap tidak ada yang menonjolkan perbedaan, akan tetapi harus mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang dimiliki. Kita harus memiliki sikap toleransi, tasamuh. Kita harus saling menghargai perbedaan yang terjadi, bukan saling mencaci dan melakukan hal-hal yang tidak disukai. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, tradisi Atar Haji, ratusan warga Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, konvoi perahu mengantar calon jemaah haji. Selain naik iringan perahu hias, ratusan warga juga membawa bekal hingga mengenakan aneka perhiasan. Tradisi Atar Haji merupakan kebiasaan warga Pulau Gili Ketapang, Probolinggo untuk mengantar keberangkatan warganya yang melaksanakan ibadah haji. Uniknya, ratusan warga konvoi naik perahu hias diiringi musik religi dengan membawa bekal, mengenakan berbagai perhiasan di tubuhnya dan turun di pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Setiap satu perahu berisi satu calon jamaah haji dan diiringi puluhan kerabat. Tradisi jamaah haji setiap tahunnya ada jamaah
Pakai perahu Bu ya? Pakai perahu, nyebrang dari Pulau Gili ke Tampang ke Probolinggo, terus naik bis ke Surabaya. Kok perahunya dihias kenapa Bu? Biar meriah, biar semangat, biar rame. Berapa jamaah yang berangkat tahun ini Bu? Dari Pulau Gili? Sekitar 50-an. Sekitar 50-an. Bu, infonya itu terkenal pulau sebut begitu kenapa? Ya, setiap tahun itu banyak orang Gili. Banyak yang haji ya? Kebiasaan aja. Kebiasaan. Biasanya mereka yang memakai perhiasan emas dari kalangan mampu di Pulau Gili. Pulau Gili Ketapang dikenal dengan daerah haji karena mayoritas warganya sudah umroh maupun haji. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Jelang puncak ibadah haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi menyediakan 1.470 unit bus untuk pelayanan masyair. Bus tersebut akan beroperasi melayani jemaah selama prosesi puncak haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Puncak Haji Akbar dengan dimulainya wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah tinggal menghitung hari. Persiapan demi persiapan terus dilakukan panitia dalam memberikan pelayanan bagi jemaah calon haji Indonesia. Di bidang transportasi, nantinya para jemaah calon haji Indonesia akan mendapatkan bus layanan masyair selama proses ibadah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk persiapan masyair sendiri, kita memang setiap maktabnya akan kita siapkan kurang lebih 21 bus perjalanan dari Mekah menuju Arafah. Saat ini memang sedang masa persiapan ya, yang diperkirakan tanggal 23 sudah masuk puncak atau tepatnya di 5 Zulhijjah itu seluruh pergerakan bus yang beroperasi di kota Mekah itu akan ditarik semua menuju Musdalifah dalam rangka persiapan proses masyair. Sementara itu, PPIH Arab Saudi juga akan menyediakan 12 bus untuk kegiatan safari wukuf bagi jemaah yang mengalami sakit pada puncak haji. Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 229.000. 30% diantaranya atau 67.000 jemaah merupakan lansia berusia 60 tahun hingga 100 tahun lebih. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Ratusan jemaah haji dari seluruh tanah air di bawah naungan Koperasi Ampuri Bangkit Melayani atau ABM mengadakan bimbingan bagi jemaah calon haji di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin. Bimbingan tersebut dilakukan untuk mengedukasi para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Ampuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama Koperasi Ampuri Bangkit Melayani atau ABM mengadakan pembekalan bagi jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci di salah satu hotel di Cengkareng, Jakarta Barat. Selain membahas terkait ibadah selama di Tanah Suci, bimbingan ini juga membekali para calon jemaah haji cara menjaga kesehatan pasca pandemi COVID-19. 172 jemaah calon haji dari seluruh wilayah Indonesia seperti Sumatera, Makassar, Kalimantan, dan Jakarta akan berangkat pada hari Senin menggunakan 41 travel haji di bawah naungan Ampuri. Manasik pada hari ini, bimbingan manasik pada hari ini adalah bagaimana mengedukasi jemaah, bagaimana situasi keadaan di Tanah Suci saat ini. Tentunya perlu disampaikan masalah kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah haji setelah COVID, setelah pandemik. Koperasi Ampuri Bangkit Melayani atau ABM ini sempat tidak memberangkatkan para jemaah beribadah haji selama 2 tahun akibat terkendala pandemi COVID-19. Namun musim haji tahun ini, ABM kembali memberangkatkan jemaah haji dengan kuota mencapai 100%. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, MUI Jawa Barat membentuk tim khusus guna melakukan penelusuran kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Sementara PBNU meminta polisi menindak tegas Ponpes yang dianggap keras membuat kontroversi dan juga kegaduhan.
Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus guna mengusut ajaran yang ada di Ponpes Al Zaitun pasca beredarnya sejumlah potongan video kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang. Rencananya, tim tersebut akan mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 21 Juni mendatang. Tim khusus dibentuk dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam 3 Siliwangi. Tim ini akan melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun, paham agama yang diterapkan hingga dugaan adanya tindak kriminal berupa pelecehan seksual dan aset pesantren. Diketahui sebelumnya, pihak MUI Jawa Barat pernah berniat melakukan investigasi ke Ponpes Al Zaitun, namun ditolak oleh pihak Ponpes dengan alasan pihaknya sedang sibuk. Selain itu, MUI Jabar telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk menindak Ponpes Al Zaitun yang dianggap kerap membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Ya, MUI itu sebetulnya cukup responsif ya. Cuma ya tadi langkah pertama ternyata Zaitunnya tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga MUI pusat dalam hal ini tim itu akan berkunjung ya, lagi. Sebelumnya, massa menuntut untuk usut ajaran sesat Al Zaitun, kasus dugaan perkosaan yang melibatkan pimpinan hingga pembubaran pondok yang dianggap tidak memiliki manfaat bagi masyarakat Indramayu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainus melaporkan.